Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya, tetap semangat, optimis dalam meraih prestasi. Kali ini kita akan memberikan informasi seputar P3K 2022. Simak baik-baik dan terus dukung channel Teguh Story caranya dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar video yang sudah di-share bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Kali ini kita akan memberikan informasi seputar honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu 3.500 honorer daerah ini dites, lebih 1.000 orang tak lulus. Dikutip dari cpnn.com Sampit, lebih 1.000 orang dari 3.500-an honorer di Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim, Kalimantan Tengah, Kalteng, tidak lulus seleksi sebagai tenaga kontrak daerah. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kotim Ardiansyah meminta perusahaan di daerah setempat merekrut tenaga honorer yang nantinya tidak lulus seleksi ulang. Kalau nanti ada yang tidak lulus seleksi, kami harap pemerintah daerah memfasilitasi atau merekomendasikan mereka yang tidak lulus itu supaya direkrut bekerja di perusahaan sawit karena mereka berpengalaman, kata Ardiansyah di Sampit Rabu 6 Juli 2022. Diketahui hasil seleksi tenaga kontrak yang diumumkan Kamis 30 Juni 2022 ada 1.041 orang yang dinyatakan tidak lulus. Para tenaga kontrak itu harus berhenti bekerja karena kontrak kerja mereka berakhir pada hari yang sama. Namun, Pemkab Kotim kembali memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tidak lulus untuk mengikuti seleksi tahap 2 sesuai kebutuhan. Seleksi tahap kedua akan digelar dalam waktu dekat khusus untuk 1.041 pegawai kontrak yang tidak lulus tahap pertama. Saat ini pemerintah daerah sedang menyusun kebutuhan real masing-masing bidang formasi. Dengan demikian, kemungkinan hanya sebagian dari tenaga honorer itu yang akan direkrut kembali untuk mengisi lowongan atau kuota yang ditetapkan nantinya. Ardiansyah mengatakan masalah itu perlu dipikirkan bersama. Pemerintah daerah diharapkan tetap memikirkan nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi agar mereka tidak kesulitan. Legislator PAN itu menilai sudah seharusnya pemerintah daerah menghargai jasa para tenaga kontrak. Terlebih, sebagian dari honorer ada yang sudah mengabdi belasan tahun. Sebagai contoh katanya sebagian tenaga kontrak di Sekretariat DPRD ada yang sudah bekerja hingga 11 tahun. Maka, tidak elok jika pengabdian mereka diabaikan begitu saja hanya karena tidak lulus seleksi yang berlangsung 1 hari. Padahal kinerja mereka sudah terbukti. Jangan sampai mereka kecewa, kasihan nasib mereka karena ini juga menyangkut banyak keluarga, ujar Ardiansyah. Dia menyebut kalaupun ada yang harus tidak lulus, maka pemerintah seharusnya membantu mereka mencari pekerjaan baru. Rekomendasikan ke perusahaan karena mereka sudah berpengalaman bekerja, ucap Ardiansyah. DPRD setempat secara kelembagaan juga mendorong pemerintah daerah segera mengambil sikap dan keputusan yang seadil-adilnya terkait nasib 1.041 orang ex-tenaga kontrak tersebut. Sejumlah anggota dewan menyarankan pemerintah memperpanjang kontrak kerja para tenaga honorer tersebut karena anggaran gaji untuk mereka sudah tersedia di APBD 2022. Selain itu, pemerintah
Penghapusan honorer seperti diwajibkan pemerintah pusat berlaku 28 November 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka mengabdi sebelum honorer dihapus. Nah, ini demikian informasi yang bisa di-share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat optimis dalam setiap aktivitas dan dipermudah dari segala urusan. Demikian, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.